warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian semangat buat belajar? Semangat. Kalian tahu hari ini mau belajar apa? Nggak tahu. Padahal sudah ada di sini, kalian nggak tahu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang memahami lokasi melalui peta. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mendukung kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita memasuki mata pelajarannya, ada baiknya kita melihat tujuannya. Tujuannya itu siswa dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen dalam peta. Terus siswa dapat menentukan lokasi koordinat. Selanjutnya, siswa dapat menentukan luas suatu area dalam peta. Selanjutnya, siswa dapat menunjukkan arah dari suatu titik ke asal ke titik tujuan. Selanjutnya juga terakhir, siswa dapat menentukan jenis objek yang ada pada peta. Anak-anak, apa itu peta? Ada yang kalian tahu apa itu peta? Diam semua, berarti tidak ada yang tahu ya. Oke, jadi peta adalah gambaran permukaan suatu bumi pada bidang datar yang diperkecil dalam menggunakan skala. Kalau misalnya kita lihat di bola dunia itu nggak akan bisa kita tahu ya di mana letak Indonesia. Jadi kita butuh yang namanya peta, dan contohnya itu adalah atlas. Kalian tahu peta itu adalah yang tadi udah bahas, dan fungsinya itu menunjukkan suatu lokasi yang ada di muka bumi. Selanjutnya ada menggambarkan fenomena dalam bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang selanjutnya memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak permukaan bumi. Selanjutnya ada menyajikan informasi dalam konteks keuangan. Adapun tujuan dari peta ini, tujuannya itu untuk mempermudah suatu pekerjaan seperti dalam hal Gojek mengantarkan makanan, mengantarkan pelanggannya, itu kita harus menggunakan peta. Itu petanya dalam bentuk HP ya. Dalam HP itu adalah Google Maps. Selanjutnya itu untuk analisis data, penyimpanan informasi, dan membantu dalam suatu desain. Kemudian komunikasikan informasi luar. Selanjutnya ada peta tematik. Peta tematik menggambarkan penampakan fenomena tertentu di permukaan bumi. Selanjutnya peta umum. Peta umum ini menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi. Selanjutnya dalam peta umum ini ada namanya kartografi dan juga topografi. Nah, selanjutnya sini ada jenis peta. Yang pertama ada holografi. Holografi ini menampilkan seluruh permukaan yang ada di permukaan bumi. Yang disebut tadi adalah atlas. Bisa juga dalam Google Maps, itu dalam bentuk digital. Selanjutnya ada peta topografi. Topografi ini menunjukkan bentuk ya, bentuk seperti ini. Dia ada lengkungan itu. Jadi itu menunjukkan bahwa itu adalah gunung atau jurang atau apa. Selanjutnya ada komponen dalam peta. Komponen dalam peta ini ada yang namanya judul peta. Kalau kita nggak tahu judul petanya, nanti kita nggak tahu nih ini peta apa gitu. Skala peta ini ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada Gadaster, yang kedua ada skala besar, yang ketiga ada skala yang sedang, dan yang keempat ada yang skala yang kecil. Jadi skala dalam peta itu ada 2, yaitu skala angka dan skala garis. Nah, ini adalah contoh dalam skala garis. Orientasi utara. Ini bisa menunjukkan arah peta ya. Selanjutnya ada simbol pada peta. Simbol peta ini memiliki tanda khusus dalam peta ya.
Ini untuk memudahkan kita untuk membaca peta. Simbol petanya yaitu simbol titik, di mana nanti ada ditunjukkan ibu kota negara. Bisa juga untuk menandakan tempat bandara dan rumah sakit dan sebagainya ya. Selanjutnya ada simbol garis. Simbol garis itu menandakan bahwa jalan raya, sungai, dan lainnya yang membentuk garis. Selanjutnya ada simbol warna. Simbol warna ini menunjukkan penampakan pada daratan dan juga laut. Warnanya yang daratan ini warnanya ke kuning dan coklatan. Kemudian yang laut itu warnanya condong ke biru. Selanjutnya simbol area. Simbol area ini menunjukkan berupa ilustrasi dari objek yang di lapangan. Garis koordinat. Garis koordinat itu garis khayal yang berupa garis membentuk garis dari garis bintang dan garis bujur. Insert peta adalah merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Legenda ini adalah menunjukkan keterangan semua objek yang ada di peta tersebut, seperti jalan utama, jalan alternatif, kota, pom bensin, rawan banjir. Jadi kita tahu nih mana letak-letaknya. Sumber petanya itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta itu sendiri. Anak-anak, jadi kalian akan diberikan tugas menonton video YouTube. Ya, kalian akan nonton YouTube, kalian saksikan, kemudian akan dirangkum melalui Google Classroom. Nanti ibu akan kasih ke ketua kelasnya untuk kodenya dan lain-lainnya. Nanti situ kalian akan mengerjakan dan minggu depan akan dikumpul. Baik, Bu. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah peta adalah gambaran permukaan bumi yang datar dibuat kecil menggunakan skala dan dilengkapi dengan tulisan atau simbol sebagai keterangan. Ilmu yang mempelajari tentang peta adalah kartografi, sedangkan yang membuatnya adalah kartograf. Syarat untuk membuat peta itu harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh yang bohongan ya. Kemudian tidak boleh membingungkan. Kalau membingungkan nanti muter balik, ini susah. Jadi kita harus dimengerti juga peta itu, kemudian rapi dan bersih. Kalau nggak bersih, ya ngapain dipakai ya kan? Ya, Bu. Oke, sekian dari pelajaran hari ini. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan minggu depan ya dikumpul ya. Ya, Bu. Terima kasih atas kalian hari ini. Semoga pelajarannya kalian mengerti apa itu peta. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Akhir kata dari saya, kalau misalnya saya ada perkataan dan sikap yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.